Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas nikmat yang Allah beri, nikmat yang berlalu maupun nikmat yang kita rasakan pada pagi kini. Nikmat hidup, nikmat bisa beribadah, dan bisa diberi oleh Allah kesempatan terus mengulang-ulang kaji, menambah-nambah ilmu. Allah yang punya ilmu, Allah juga yang memberikan pemahaman kepada kita. Alhamdulillah. Nah, sampai juga kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah ayat 208. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jamaah Sarawak yang dirahmati oleh Allah, kita cari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil, ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian, fis silmi, fi pada silmi, Islam, kafah, masuk Islamlah dengan kafah, jami'a, sempurna, cukup. Kafah, kafaf cukup artinya. Kalau kafah artinya semuanya, secara sempurna. Wala, wa dan la, janganlah, tattabi'u, kalian mengikuti, khutuwat, langkah-langkah, jamak dari khutwah, syaitan, langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya dia, sesungguhnya setan itu, lakum, bagi kalian, aduun, musuh, mubin, yang nyata, yang jelas. Lamma bayyana Allah subhanahu an-nasa ila mu'min wa kafir wa munafik. Imam Qurtubi mengawali tafsir surah Eko dengan menjelaskan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada manusia tentang sifat orang beriman, sifat orang kafir, sifat orang munafik, faqala, yang berkata, kunu ala millati wahid. Lalu Allah berkata, Allah berfirman, karena banyak ada model orang munafik, ada orang kafir, kunu ala millati wahid, jadilah kalian satu millah, satu ajaran saja. Jadi jangan banyak-banyak, satu saja. Wajtami'u alal Islam, berkumpullah dalam Islam.
Jadi jangan banyak versi, jangan pecah belah, satulah, kumpullah, tapi dalam Islam. Wasbutu alaihi. Kalau lah berkumpul dalam Islam, lah masuk Islam, maka pegang erat, harus kokoh kita dalam beragama. Itu pesan yang tergambar dari ayat kau. Wahai orang beriman, Allah panggil, maka masuk dalam Islam. Yang disuruh masuk Islam siapa? Bukan orang yang di luar ternyata. Mungkin orang yang di luar, ya atas tentu ada hidayah Allah. Dengan hanya kalimah la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada ilah, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada ilah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini masuk Islam. Tapi yang Allah panggil adalah, wahai orang-orang yang beriman, masuk Islamlah. Berarti disuruh betul-betul ala millati wahid, ajaran yang satu, dan masuk Islam, berkumpul dalam Islam dan kokoh di dalamnya. Nah, kini para ulama beragam pendapat tentang silmi. Apakah silmi itu Islam atau ada makna yang lain? Kalau salam juga bermakna damai. Maka di antara beragam pendapat itu setidaknya ada dua yang bisa kita ambil. Kalau silmi berarti itu kata Islam. Atau ada yang membaca salma. Salmi berarti itu adalah musalamah atau as-sulhu, perdamaian. Bagaimanapun pendapat yang pertama tadi dianggap lebih tepat, lebih zahir. Ai ilal Islam, yaitu masuk Islam. Lam martaddat kindah ba'da wafatin Nabi. Ternyata dulu sahabat-sahabat ada juga yang selesai Nabi wafat, ada yang murtad kembali, ada yang balik ke agama-agamanya balik. Ma'al Ash'ath bin Qais, diantaranya adalah Kindah dan Ash'as bin Qais al-Qindi. Wali'anna al-mu'minina lam yu'maru qatu bidukhuli fil musalamati allati huwa sulhu, wa innama qila lin-nabi ay yahtajja lis-silmi idza janahu lahu, wa amma ay yubtadi'a biha fala. Menurut Imam Tabari, qalahu Tabari. Jadi ayat itu berkenaan dengan orang-orang beriman yang mungkin imannya hanya sekedar pokoknya lah aman jiwanya, asal masuk syahadat kan tak di pangal-pangal itu dah. Kini lah masuk Islam. Atau kalau zaman kini yang minimal KTP adalah agama Islam. Nah, berartilah ada tanda. Kalau dulu baca syahadat itu penting, sebab apa? Ya kalau tidak baca syahadat halal darahnya. Karena memang disuruh tumpah, diperangi. Orang-orang kafir memanglah sangat bersangatan jayanya lah membunuh kaum muslimin. Diizinkan oleh Allah untuk membalasnya. Ketika membalasnya, maka tandonya ya tandonya kalau baca syahadat tuh kawan waktu aja dibunuh. Tapi kalau tidak boleh diperangi. Nah itu kenapa diperangi itu dulu seperti itu. Makanya ada orang-orang yang munafik, orang-orang yang ya udahlah supaya aman baca syahadat, lapor ke Nabi. Nah, jadi itu yang diinginkan melalui ayat kau. Udkhulu fis silmi kafa. Jangan hanya label saja yang Islam, tapi tidak ada manfaatnya. Itu menurut Imam Tabari. Waqila, ada yang ulama yang berpendapat, ulama tafsir yang berpendapat, amara man amana bi afwahihim. Ini perintah kepada orang-orang yang hanya di mulutnya saja beriman, ayadkhulu fihi biqulubihim, agar iman itu juga dimasukkan ke hatinya. Jangan sampai dimuncuang saja, tapi masukkan ke hati keimanan itu. Wa qala Tawus, ini menurut pendapat Imam Tawus dan Imam Mujahid, udkhulu fi amriddin, maka masuklah lagi kepada urusan-urusan agama, tidak sekedar hanya di mulut saja. Jadi kepala iman tu Islamnya baru sampai di
di tenggorokannya saja, daripada di mulut saja. Fi anwa'il birri kulli. Menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, masuk Islam itu maksudnya albir, melakukan kebaikan, semua kebaikan. Itu udkhulu fis silmi. Jadi ya kalau bisa jangan beragama gitu sekedar agama Islam alah lapis saja. Maka Islam tu masukkan ke hati. Taruh semua anggota tubuh kita, cara kita bernafasnya, cara kita bergeraknya, cara berbuat, seharusnya cara Islam. Nah, makanya yang dipanggil itu wahai orang-orang yang beriman. Nah, udkhulu fis silmi wa qala huwal Islam. Jadi dimaksudkan dengan silmi itu Islam. Nah, wa rajjaha at-Tabari, ini Imam Tabari mentarjih, menjelaskan, menguatkan bahwa ini maknanya adalah Islam. Dan Islam itu menurut Uzaifah bil Yaman, fi hadhil ayah al-Islamu thamaniyatu ashum. Jadi Islam itu menurut Uzaifah bin al-Yaman ada 8 saham. Jadi kalau kini membeli saham ya, isinya 8. Islam itu isinya 8 saham. Saham pertama salat. Saham itu andil, atau kalau dibuat sebagai kerangka, kalau diumpamakan sebagai bagian-bagian, ada 8 bagian yang harus dipenuhi. Yang pertama salat, sahmun. Waz zakatu sahmun. Yang kedua zakat. Was-saumu, puasa. Oh, puasa, salat adalah, zakat adalah, puasa adalah. Wal hajju sahmun, haji. Wal umratu sahmun, umrah. Ya, wal jihadu sahmun, jihad. Yang keenam. Yang ketujuh, wal amru bil ma'ruf sahmun, menyuruh orang dan elok. Wan nahyu 'anil munkar sahmun. Wa qad khaba man la sahma lahu fil Islam. Maka rugilah orang-orang yang tidak memiliki saham dalam Islam. Jadi kalau tidak ada saham tentu tidak ada dapat besok royaltinya. Kalau nak kini beli saham, dia kalau sekiranya beruntung besok kita tidak dapat apa-apa. Maka itu di antara 8 menurut Uzaifah al-Yaman yang mungkin harus berusaha apa yang kalapannya ada. Salat, puasa, zakat, puasa, haji, umrah, jihad, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu harus ada. Jangan ada pembiaran. Kalau amar ma'ruf nahi munkar itu supaya tidak ada pembiaran, supaya kehidupan Islam itu bersama-sama. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, qala Ibnu Abbas nuzilatil ayah fi ahlil kitab. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini turun ditujukan untuk ahlil kitab. Wal makna ya ayyuhalladzina amanu bi Musa wa Isa. Kalau menurut Ibnu Abbas, ayat ini turun wahai orang-orang yang beriman. Beriman kepada Musa, beriman kepada Nabi Isa. Wahai orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa, udkhulu fil islami bi Muhammadin. Masuk Islamlah dengan Islamnya cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kafah. Ini Sahih Muslim ini. Dalam Sahih Muslim juz pertama nomor 153. Nomor 153. Bisa ditemukan hadis ini. Jadi menurut Ibnu Abbas, wahai orang beriman di awal tadi, masuk Islamlah, imannya iman kepada Nabi Musa, iman kepada Nabi Isa, yang ngaku nabinya Nabi Musa, yang ngaku nabinya Nabi Isa, ayolah masuk Islam. Sudah saatnya masuk Islam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammad biyadih, demi zat
demi jiwa Muhammad berada di genggamannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudi wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi Muhammad, tiadalah yang mendengarku seseorang pun dari Yahudi apun Nasrani kemudian ia mati tapi dia belum beriman kepadaku, maka melainkan dia adalah penduduk neraka. Jadi berdasarkan hadis ko penjelas dari ayat bahwa yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu itu bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang beriman kepada Nabi Musa berarti Yahudi, beriman kepada Nabi Isa berarti Nasrani. Wahai Yahudi, wahai Nasrani, ayo masuk Islam. Diajakannya untuk keluar. Wahai masuk Islam, Muslim sempurna. Jadi kalau masuk Islam dulu harus sempurna Islamnya. Kalau percaya ke Islam betul percaya, tapi juga amalannya amalan Islam. Jami'a, semuanya, baik semua manusianya atau semua amalannya. Jangan masih amalan yang lama masih dipakai juga. Cukup amalan saja. Sebab ada riwayat yang mengatakan ada sahabat Nabi yang sudah masuk Islam, terus nyo minta saat membaca ayat yang dibaca adalah Taurat. Nyo baca ayat jo, tapi ayatnya nyo izin ke Nabi. Taurat banyak kan wahyu Allah jo. Kan wahyu jo. Dulu memang masih ada Taurat kan. Dari izin ke Nabi, ya Rasulullah, ambon nyo salat tapi yang mau baca Taurat. Kata Nabi, maka turun ayat ke. Masuklah ke dalam Islam. Berarti kalau lah tibu Nabi Muhammad, yang lain tak berlaku lah. Injil tak berlaku lagi, Taurat tak berlaku lagi. Maka terus baca caranya masuklah ke dalam Islam kafah. Apakah bisa dimaknai ketika kita dulu beribadah cara ikut masih nenek moyang? Kini ketika lah tahu ada sumber agamanya, ada Al-Qur'annya, ada sunnahnya, makanya kita harus mengikuti cara Al-Qur'an dan sunnah, bukan cara yang terdahulu. Jadi pedomannya bukan dulu model kerja, tidak. Pedomannya ada enggak dalam Al-Qur'an, ada enggak Nabi mengajarkan. Nah itunya. Makanya di akhir ayat kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti khutuwat. Khutuwat itu maknanya langkah-langkah, banyak langkahnya. Berarti bahayanya boleh jadi kita ikut setan itu selangkah. Tetapi lama kelamaan sadonyo langkahnya tak ikuti dia awak. Makanya berhati-hati. Wala tasluku tariqal ladzi yad'ukum ilaihi syaitan sahiral adawah. Sebab setanlah musuh yang nyata betul yang akan berbuat salah untuk awak. Istazana Abdullah bin Salam wa ashabahu bi ayyaqra'ut Taurah fis salah. Siapa nama sahabat Nabi itu? Abdullah bin Salam. Ya, jadi sahabat Nabi yang minta izin salatnya baca Taurat, Abdullah bin Salam. Jadi kalau masuk Islam Allah, tapi itu kan wahyu dari Allah juga cuma. Jadi jangan sepotong-sepotong. Beragama ndak sakare-sakare. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau bagi kita yang yakin itu ayat ku untuk awak. Berarti ayat ku untuk penguat dalam beragama. Ya kalau lah ngaku beriman kepada Allah, kita lah beragama Islam, udkhulu fis silmi, masuklah ke Islam awak tu kafah, sempurna. Sadonyo, jangan sakare-sakare, jangan sapotong-sapotong. Jadi orang beriman masuk Islam, jadi masuk Islam dengan sepenuh hati. Maka kita minimal ada upaya lah. Ikulah syarat tu halun. Kalau di skalaan syarat tu, kira-kira Islam awak kolah syarat tu halunnya. Minimal untuk diri awak.
Salat awak dan saham tadi yang 8 tadi yang dipereso. Salat gitu, zakat gitu, puasa, kadang-kadang kontan haji, umrah, jihad. Nah, jihad ku perlu karena kalau nak do jihad, nak do perjuangan, apa dia ajalah amar ma'ruf, nahi mungkar, yang disuruh yang baik harus kita ajan, jangan terhenti di awak. Sebaliknya kalau yang kejahatan jangan didiamkan. Kalau mungkar yang salah kita diaman, inyo ndak untuk orang itu saja akibatnya kita pun akan memperoleh balasannya. Sebab apa? Ya misalnya zina, kalau orang berzina apa dia saya atau orang kalau di kapal lah, kuacok dicontohkan, wah di perahu, satu perahu, ada orang melubang perahu, kita biarkan, ya kita tenggelam juga, bahaya. Maka hati-hati, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Setan niun, awak niun tenggelam tu deh denyo kan. Karena itu adalah di antara langkah setan. Setan ingin kita ndak sempurna Islam kita. Jadi makna ungkapan wala tattabi'u khutuwatis syaitan berarti langkah-langkah setan akan membuat kita jauh dari Islam. Makanya diinginkan disuruh masuk Islam secara sempurna, secara keseluruhan, jangan ikuti langkah setan. Berarti kan ada kode dari Allah, ada isyarat dari Allah. Setan inginnya kita ndak Islam kita ndak sempurna, apapun caranya akan lakukan. Ketika kita lah paham, berarti ketidaksempurnaan dalam beragama adalah mengikuti langkah setan, dan itu trik setan. Ketika nyaga dua semakin jauh, semakin bersiara awak dalam beragama, ya nak do ketenangan di kerajaan itu salah, di kerajaan itu bermasalah, bahaya kan. Makanya harus ada jami'ah, harus ada istami'u, berkumpullah, bersatulah dalam Islam, fi millatin wahidah, dalam milah yang satu. Semoga Allah tuntun kita diberi oleh Allah jalan beragama, agama yang selamat, agama yang kafah, agama yang sempurna. Banyak aliran, biarlah tidak masalah, asalkan Allah tunjukan kita kena lurus. Orang khawatir lebih dari 70 golongan, tidak masalah, agak 1000 guys. Kalau Allah tunjuki kita ke yang benar, apa masalahnya? Makanya terus bermohon kepada Allah, Allah tunjukkan selamat dalam beragama, agama yang kafah, agama yang sempurna. Dengan terus belajar dan belajar. Itulah yang bisa kita pahami dari surah Al-Baqarah ayat 208. Kita beriman, Allah suruh masuk Islam secara sempurna. Atau seperti Ibnu Abbas tadi, wahai orang beriman kepada Nabi Musa, nabinya Nabi Isa, berarti Yahudi, Nasrani, ayo masuk Islam. Tapi Islamnya tidak hanya sekedar misi tertentu, tapi kafah karena Allah. Jangan ikuti langkah setan. Sesungguhnya setan musuh yang nyata bagi kita. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka raudatan min riyadil jannah, wala taj'al qabrah hufratan min hufarin niran. Ya Allah, takdirkan kami dengan mereka di surga Firdaus semua kelak. Untuk orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, di antara kami mungkin ada yang sedang susah,
mudahkan ya Allah. Banyak hajat, penuhi ya Allah hajat mereka agar tambah dekat kepadamu. Yang sedang sakit